apa yang lagi dirasakan oleh zodiak Aries yang tertinggal. Jadi ada yang masih belum bisa melepaskan kenangan-kenangan ya, yang mungkin selama ini tuh pernah didapetin sama pasangan kamu. Nah, ini ada yang nggak mau mengalah ya, nggak mau kayak aku tuh nggak mau aku yang minta maaf kayak gitu, aku nggak biasa gitu, aku biasa kamu yang datang, biasa kamu yang nyembah-nyembah gitu ya. Sekarang kayaknya kamu udah mulai nggak terlalu peduli gitu ya, apapun yang dilakukan oleh pasangan kamu ataupun seseorang yang udah nggak berkomunikasi sama kamu ya, toh dia udah sama yang lain juga ya kan, dia sama yang lain ya kan, tapi hatinya selalu mengarah ke kamu dan berharap kamu tuh bisa rekonsiliasi sama dia gitu dengan cara apapun yang biasa kamu lakukan di beberapa waktu sebelumnya mungkin ya. Nah, ternyata hubungan yang dia lakukan sama dia itu hampa, penuh dengan kesedihan. Aku lihat ya, kamu yang cuek-cuek aja, yang tenang-tenang aja, bahagia menikmati kehidupan kamu yang sekarang. Kamu lebih bahagia sekarang sendiri tanpa orang tersebut. Aku lihat ya, kamu mencoba membenahi segala situasi itu, segala hal-hal yang tak terduga gitu datang ke dalam kehidupan kamu. Nah, ketika dia mendapatkan ketidakcocokan mungkin ya, ketika bersama dengan pasangan yang sekarang gitu, di dalam kesendiriannya dia memikirkan kamu terus ya, mengingat kamu terus menerus ya, siang dan malam ya. Nah, inilah karma yang dia terima ketika dia meninggalkan kamu, merasa membuat kamu marah, kamu gak suka gitu, tiba-tiba ada orang baru yang kamu kenal ya kan, yang tahu sendirilah seperti apa gitu, tiba-tiba belum genap beberapa minggu aja gitu, ibaratnya sudah bersama dengan seseorang yang baru gitu. Itu artinya kan gak mungkin hubungan langsung cepat begitu, tapi pasti ada hubungan di sebelum sama kamu atau waktu bersama dengan kamu ya kan. Ternyata dibalik semua apa yang dia lakukan ya, dia memohon keadilan ya, supaya kamu bisa memaafkan dia. Aku lihat ya. Oke, the bottom of the deck-nya di sini ada tentang bahwa kamu sebetulnya satu-satunya orang yang memberikan kebahagiaan, keberuntungan. Kamu banyak nilai plusnya ya, makanya dia selalu ingin bagaimana supaya bisa ketemu lagi sama kamu gitu. Sementara ini karma yang dia terima gitu ya sama orang yang barunya itu lagi berlangsung kayak gitu. Dia masih kayak ingin memperjuangkan kamu kayak gitu. Ini kartu yang selanjutnya, dia merasa ingin memperjuangkan kamu lagi ya. Dan ternyata tidak mudah gitu ya, tidak mudah meninggalkan kamu gitu di sini, yang sudah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya kayak gitu. Kamu sudah jadi bagian terpenting dalam hidupnya ya. Sejauh apapun dia menggerakkan kakinya, dia akan selalu melihat ke belakang. Nah, itu sekarang yang lagi terjadi kayak gitu. Tapi sih tergantung ya, tergantung kalian itu sebetulnya, kalian mau gimana kayak gitu ya. Oke, ada kartu yang nyempil ini di bagian yang lain, saya baca aja. Ini rahasia yang sedang terjadi, dia merasa sia-sia sekali ya hidupnya tanpa kamu. Ini rahasianya ya, soalnya ini kartunya yang lain masuk di kartu yang beda gitu. Ini rahasia yang sebetulnya terjadi ya, adalah seseorang yang berada di dalam situasi yang sangat sulit. Tanpa kamu tuh banyak banget penderitaan dia gitu. Di sini dia baru menyadari gitu, kalau kamu itu adalah belahan jiwanya, kalau kamu itu adalah twin flame-nya, kalau kamu itu adalah the lovers ya, ikatan spiritual di masa lalu. Dia baru sadar. Nah, terus terserah kalian sih intinya ya, mau bagaimana gitu ya, mau bagaimana ke depannya. Oh, ada apa ini kartu yang tersimpan ini? Penjelasan apa ini ya? Ini ada hal yang sangat menarik ya di sini.
ada Ten of Pentacles, Seven of Cup, the Three of Pentacles, tentang dimana pemberian kamu itu cukup berharga loh, ya, sangat berharga. Dan di sini apa yang kamu berikan itu sangat istimewa. Di antara perpaduan kartu ini bersatu. Mungkin kalian bisa bersatu suatu hari sih, aku nggak tahu ya. Karena kartu yang aku udah pisahkan itu ternyata ada yang nyelip satu di antara kartu yang lain, dan nyelip juga di antara kartu yang satunya. Sebetulnya kalian berdua itu masih sama-sama cinta sih, sama-sama sayang ya, gitu. Dan ini yang paling berat itu energi seseorang ini yang lagi mikirin kamu ini. Dia benar-benar sangat tidak bisa memalingkan sedikit ya perasaannya, jiwanya, hatinya. Dia baru sadar kalau dia itu ikatan jiwanya kamu. Ada yang berusaha untuk melupakan kamu, berusaha untuk mencari denial, pura-pura, dan menyalahkan kamu atas segala yang dia terima. Dia pergi meninggalkan kamu demi orang barunya. Dia mencoba untuk mengingkari gitu hatinya sendiri ya. Ternyata semakin jauh kebaikanmu, pemberianmu, hadiah-hadiah dari kamu semuanya sangat istimewa dibandingkan dengan hadiah-hadiah yang dia terima dari orang-orang barunya gitu. Bahkan sebagian dari orang-orang yang dekat sama dia dimanfaatin malah. Jadi karma emang ini sekarang. Yang dia lakukan ke kamu, didatangin orang lain untuk melakukan serangan balik yang pernah dia lakukan ke kamu. Ya, kesabaran kamu itu nggak ada tandingannya. Kamu coba sabar karena ya mungkin juga kamu lagi emang dikasih kesabaran. Tapi kalau kesabarannya udah hilang ya aku nggak tahu ya, itu semua ada di tangan kamu. Oke? Ini ada huruf A, ada huruf L ya, Aries. Oke, ada yang halu ngehayalin kamu. Nah, ada yang muter-muter pikirannya ke kamu di sini ya. Akhirnya setelah semuanya berlalu, teringat beberapa banyak kenangan-kenangan yang tersimpan ya. Ada yang nggak bener juga kerjanya, uring-uringan. Ada yang sampai resign gara-gara mikirin kamu juga ada ini. Ternyata nggak seringan ini ya jauh dari kamu, itu berat, masalah makin banyak kata dia. Oke, kebacakan ALUTRGNSEIYO apalagi W ya. Belum ada yang bisa seya sekata ya sama dia gitu. Gak ada yang kayak misalnya lagi ngobrol gitu, heart to heart, soul to soul. Kayaknya nggak dapat kayak gitu ya. Conversationnya tuh nggak kena, nggak ada chemistry, nggak waktu sama kamu gitu. Semuanya tuh terasa lebih, alurnya itu lebih kelihatan gitu, kemana arah pembicaraan, bagaimana situasi yang sulit dihadapi, cara mengendalikan segala sesuatu hal ya yang tersembunyi dan yang terang-terangan gitu. Kamu bisa menjelaskan semua duduk perkara, dan dia itu suka banget dengan cara-cara kamu dalam segala aspek ya, tentang kehidupan, tentang finansial, tentang cara memberikan satu solusi tuh ya. Ternyata nggak ada di pasangannya yang sekarang ya. Ibaratnya pasangan yang sekarang kan hanya untuk membuat kamu sedih, untuk supaya memanas-manasin kamu. Ternyata bukannya kamu panas, kamu malah pergi jauh, nggak kembali lagi. Tapi sih terserah ya, semua juga ada di kamu yang terbaik ya. Di sini ada tulisan yang terakhirnya di sini yang nggak aku bawa ya, kebacakan tulisannya gitu. Jadi semuanya kembali ke Tuhan yang Maha Kuasa. Seberapa kuatnya kamu menolak, kalau dia jodoh kamu nggak bisa ngelak. Sekuat-kuatnya dia pergi dari kamu, menghina kamu, benci kamu ya kan, mengganti kamu dengan bidadari sekalipun, dia nggak bisa terpukau sama orang tersebut, karena memang di dalam dirinya dia udah ada kamu yang paling spesial. Juga kita nggak pernah tahu ya, semua sudah di tangan yang Maha Kuasa. Kalau udah urusannya jodoh ya, kita mau lari kemana ketemu
kayak gini, muter lagi situ kita kan pernah tahu. Jadi kalau aku sih, kalau misalnya aku hubungan ya sama seseorang, aku nggak pernah kayak ngejas, kayak misalnya merendahkan satu status, nggak pernah, seburuk apapun gitu. Karena aku takut suatu saat gitu kita nggak pernah tahu yang namanya jodoh. Orang yang kita benci adalah biasanya orang yang bisa jadi jodoh kita sih. Soalnya aku ngalamin juga kayak gitu. Jadi pengalaman-pengalaman yang aku dapatkan gitu selama aku dalam perjalanan kehidupan aku, kita nggak bisa menolak kuat. Semakin menolak, kita semakin diarahin, alam semesta mengarahkan ke sana. Semakin kita mengejar, alam semesta ini akan menjauhkan seseorang. Jadi aku tuh nggak ngejar gitu, nggak mundur, sederhana aja. Kalau emang kita udah berusaha dengan baik, sudah melakukan yang terbaik, aku bilang ya Allah, ini udah aku maksimalin gitu. Ini udah benar-benar batas dimana kemampuan aku udah aku kerahin untuk mempertahankan sebuah hubungan. Tapi aku lillah gitu. Aku nggak kayak misalnya mengharap, maksa gitu, enggak. Aku berbuat baik untuk diri aku sendiri. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, siapapun, pacar, sahabat, siapapun pasangan kamu mungkin di sini tuh masih ada ikatan suami istri yang masih ada masalah, yang baru berpisah ataupun yang memang masih proses ya gitu, entah rujuk atau misalnya berpisah, kebaikan-kebaikan kamu itu akan kembali ke kamu lagi dalam bentuk apapun gitu. Jadi kalau seandainya ada orang yang meminta bantuan apapun gitu, mungkin orang tersebut itu pernah ngebantuin siapa gitu, tiba-tiba kamu ngebantuin dia, mungkin kebaikan dia banyak, akhirnya kamu juga tergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang kamu bisa. Kebaikan yang pernah kamu lakukan itu mampir juga ke kehidupan kamu. Jadi kita nggak pernah memaksakan seseorang gitu ya untuk menjadi apa yang kita inginkan, nggak memaksakan orang tersebut untuk menjadi apa yang kita harapkan atau kita inginkan, dalam artian ingin memiliki gitu ya. Tapi di sini kita berbuat baik tanpa kita harus melihat ya pacar kita atau teman kita, siapapun. Kalau emang butuh gitu ya, bener-bener butuh banget, selama kita mampu, selama saya gitu mampu ya, dan juga kalian mungkin mampu gitu, kenapa tidak gitu. Karena kebaikan ini tuh hasilnya pasti positif. Entah dia mungkin nanti akan berubah menjadi orang yang lebih baik karena kamu menularkan gitu kebaikan-kebaikan, menularkan cara hidup kamu yang penuh dengan rasa empati terhadap orang lain, juga suatu saat dia juga sebetulnya akan menular juga kebaikan-kebaikan kamu ke dia gitu, entah siapapun itu gitu ya. Karena mungkin zodiak Aries pernah ditolong di masa lalunya oleh seseorang, entah saudara, kawan, ataupun mungkin ya yang kita nggak pernah sangka-sangka gitu, di jalan apa di mana. Kebaikan dan ketulusan seseorang yang pernah membantu kita juga menularkan ke kita, akhirnya kita lebih peka ya terhadap lingkungan kayak gitu ya. Oke, di sini kembali ke alur dimana kalian di sini ada campur tangan ilahi ya. Karena ini ada di bawah, ada selalu aku beberapa aku berikan lagi gitu ya, sisa dari pembacaan huruf gitu ya. Ini yang tersisa adalah I, E, S, A. Semua ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Ya, segala hal yang terjadi sudah kehendaknya. Kita ambil aja pelajaran yang penting dalam hidup kita, jadikan segala sesuatu pengalaman ini sebagai guru yang terbaik ya di masa depan ya. Oke, gitu aja ya untuk readingan zodiak Aries. Apapun yang kalian hadapi, semoga kalian diberikan kebahagiaan ya, dicerahkan. Semoga mendapatkan pencerahan dari tarot saya ini. Semoga kalian diberkahi di akhir tahun ini dan di awal tahun 2024 itu didekatkan jodohnya, dibukakan rezekinya. Oke, makasih untuk zodiak Aries. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Aries selanjutnya. Makasih, dadah.